Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan manusia memulakan kehidupannya dari 3 kegelapan, yaitu kegelapan selaput air ketuban, kemudian kegelapan rahim, dan kegelapan perut dari ibunda. Kemudian Allah juga menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia yang satu lalu diberikan pasangan. Kemudian juga diingatkan bagaimana manusia mempunyai kemampuan menentukan hewan, baik hewan kambing, domba, sapi, unta, dan berbagai macam hewan yang ditundukkan. Allah lah yang mempunyai kekuasaan yang memudahkan manusia mempunyai pemikiran sehingga jadi mudah kehidupannya. Allah lah yang tiada ilah selain Dia, dan dipertanyakan juga terakhir ya di ayat sebelumnya, bagaimana manusia bisa dipalingkan, berpaling dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-7 surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatil sudur. Jika Anda ingkar atau kafir, sesungguhnya Allah tidak memerlukan keimanan, dan Allah tidak meridhoi hambanya yang ingkar. Jika engkau bersyukur, Allah akan meridhoi kamu. Dan tidak ada seorang berdosa menanggung dosa orang lain. Kemudian kepada Rabbmu lah kamu semua dikembalikan, dan akan dikabarkan kepadamu terhadap apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam hati.
sudah ada tahap kehidupan yang digambarkan, tahap di rahim, ya. Tahap dia berjalan di kehidupan, lalu nanti ada tahap akhir, yaitu tahap pembalasan. Ya. Jadi manusia itu sudah digambarkan ya ayat-ayat sebelumnya, ya, diantaranya ayat ke-6 di surat Az-Zumar, bahwa ada tahap dia berada di rahim ibu, ya, dalam kegelapan, lalu dia menjadi manusia berpasangan, mempunyai kemampuan untuk mengelola bumi, ya, mengusahakan usahanya sendiri melalui penundukan hewan ternak dan banyak usaha lainnya. Lalu nanti ada fase akhir ataupun tahap akhir, yaitu tahap pertanggungjawaban. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, di sini manusia berhadapan dengan dua jalan saja. Apakah ingkar ataupun syukur ataupun iman. Setelah memahami bahwa dirinya memang tidak punya kekuasaan sama sekali untuk mengatur dirinya, untuk lepas dari aturan Allah, nggak punya kekuasaan sama sekali, manusia dihadapkan dengan dua pilihan, fujur atau taqwa, ingkar, ya, kufur atau syukur. Jadi akan ada dua jalan. Nah, manusia yang memahaminya dengan baik, dia akan bersyukur. Dia tahu bahwa dia lemah, nggak punya apa-apa. Ya. Kemarin semalam saya ngobrol juga sama anak saya siapa. Jadi sempat saya sampaikan sih waktu itu bahwa ketika di dalam perut ibu, mulut kita tuh dari pusat ya. Semuanya masuk dari situ, ada darah di situ, ada makanan dari situ, ada oksigen di situ. Tali pusar atau tali pusat itu plasenta, ya, yang menghubungkan tubuh kita dengan tubuh ibu. Pada saat itu adalah mesin yang luar biasa, yang nggak pernah manusia bisa menciptakan itu. Setiap detik berubah makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh kita. Setiap detik berubah, karena semakin lama semakin banyak sel-sel yang harus diberikan makanan dan minuman serta oksigen. Ya, sempat ngobrol juga tuh semua. Ya, artinya pada saat itu pun kita lemah sekali, tidak ada apa-apanya, kita belum punya gigi. Sementara Allah mengirimkan terus sarana kepada kita. Makanya teman-teman perlu juga tuh kadang-kadang melihat di internet itu bagaimana proses janin berkembang, ya, di perut ibu. Sekarang ada banyak videonya. Biar kita semakin sadar bahwa betapa lemah manusia. Mestinya mengikuti jalan syukur, jangan jalan kufur. Ada gak yang ikut jalan kufur? Ada. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Kalaupun menganggap adanya Allah itu cuma sebagai pencipta, nggak usah kita sembah atau nggak usah kita ikut aturannya, dia cukup jadi pencipta itu. Emang disia-siakan manusia diciptakan? Nggak mungkin, ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalau engkau Anda ingkar, Anda kafir, Anda tidak mau menyembah Allah, mengikuti Rasulullah, ya, maka Allah tidak butuh keimanan. Ya. Kalau engkau beriman tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun, kalau engkau kufur tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, karena Allah yang menguasai semua makhluk langit dan bumi. Anda manusia begitu lemah, ya, begitu ringkih, tidak ada apa-apanya. Cuma engkau diberi kemuliaan untuk mengatur bumi, menunjukkan dirimu sendiri dan orang lain menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah. Kalau Anda kafir, maaf, bukan berarti Allah itu kehilangan kekuasaannya ketika Anda kafir. Ketika Anda tidak mau datang menuju Allah, bukan Allah rugi, bukan. Tapi kita yang rugi.
ketika kita tidak datang menuju Allah, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Kalau kita berbuat baik, itu kan fali nafsi, untuk dirinya sendiri. Berbuat sesuatu yang Allah ridho di situ, itu buat diri kita sebenarnya. Kita menumpuk kebaikan supaya Allah ridho. Kalau kita tidak mau, kita ingkar, kita kufur, Allah tuh gak kurang kuasanya. Wala yarda li ibadihi kufur. Allah dan Allah tidak meridhoi keingkaran dari hambanya. Allah gak suka hambanya kufur, itu gak suka, tidak mau. Tapi jangan lupa bahwa Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia, memberikan, tidak membiarkan dirinya terombang-ambing. Tidak diturunkan Rasul, diberi gambaran, disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya. Ya, kalau engkau mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan bahagia. Naziro, diberi peringatan bagaimana engkau akan mendapat siksa. Bashiro, diberi kabar gembira, engkau mendapatkan pahala kebaikan dunia dan akhirat. Ada sarana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dulu sarananya ada di Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya. Sementara sarana yang tinggal sekarang di kita adalah sarana Al-Quran. Dan orang-orang ulama, ustadz, kiai, habib, orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan dakwahnya, itulah yang tinggal. Itu yang kita ikuti. Kalau engkau kafir, itu urusan ente dan gak mau ngurangi kekuasaan Allah. Allah benci kepada ente. Kenapa? Karena ente tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti aturan, dan Allah benci, gak suka. Ya, tidak ada keriduan dari Allah. Kalau tidak ada keriduan dari Allah, zat yang mengatur segalanya, apa artinya hidup? Ya. Apa artinya hidup? Ya. Apa artinya hidup ketika tidak ada keriduan dari Allah untuk kita? Nggak ada. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Kalau engkau syukur, datang kepada Allah, yardhahu lakum, engkau akan diridhoi oleh Allah. Ketika diridhoi, ya, wa ma syakara fali nafsihi, siapa yang bersyukur itu sebenarnya buat kita sendiri, buat diri sendiri, bukan buat Allah. Ya. Kalau kita syukur buat kita sendiri, ya, kalau kita beriman, melakukan ibadah, beramal soleh terus menerus, buat kita, dan bukan hanya buat kita, buat keluarga kita. Makanya saya kadang-kadang ketika ada jamaah datang ke mushola, dan saya tahu jamaah itu belum banyak datang ke mushola. Kebetulan itu biasanya saya sapa, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kuatkan datang ke masjid mushola. Nah, teman-teman boleh juga itu menyampaikan itu ketika ke mushola gitu ya. Ada orang yang mau mulai datang, assalamualaikum, alhamdulillah, mudah-mudahan semangat ya Pak ya untuk terus menerus datang ke masjid mushola. Kita perlu itu sebagai seorang mukmin saling menguatkan gitu ya. Karena yang namanya mukmin kan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Ya. Jangan disekat-sekat dengan keluarga lah, suku lah, saya keluarganya ini, Anda keluarganya, sama aja, sesama mukmin itu bersaudara. Dan ikatan akidah lebih kuat dari ikatan darah.
Ini kita harus ini ya, karena ikatan darah itu bisa putus ketika akidahnya berbeda. Ya. Ikatan darah bisa putus ketika akidahnya berbeda, makanya waris tidak bisa datang ke orang yang ikatan darahnya akidahnya berbeda. Dalam syariat begitu. Ya. Jadi ya, saya ngebayangkan Indonesia itu punya Indonesia kan negeri muslim terbesar. Berarti ikatan akidahnya, ikatan ukhuwahnya itu luar biasa kuat. Ya. Jangan dipecah-pecah lagi. Kadang-kadang kan begitu, dipecah-pecah lagi. Ada gara-gara organisasi ini jadi pecah. Iya. Ada gara-gara ormas ini jadi pecah, malah ribut dengan ormas yang satu. Ada yang punya organisasi ini ribut dengan organisasi yang lain. Padahal sama muslim. Ada yang punya klub olahraga tertentu ribut dengan klub olahraga yang lain. Ya. Pertandingan RT aja bisa berantem, alhamdulillah. Padahal sesama muslim loh. Ya. Alhamdulillah kayaknya udah gak ada lagi tuh di kampung ini. Mudah-mudahan ya udah gak ada lagi. Kalau ada yang ngegebukin orang dan yang ngegebukin itu muslim, yang digebukin sama-sama muslim, bagaimana itu nanti Allah bertanggung jawabannya di hadapan Allah itu gimana coba? Saya mukul dia ya Allah, dia kan muslim, apa salahnya? Ya. Kan seorang muslim itu haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya haram. Maluhu, hartanya haram, jangan diambil secara tidak benar. Darahnya jangan ditumpah secara tidak benar. Kehormatannya pun haram, jangan dirusak, jangan dirobek. Ya. Makanya nggak ada ceritanya seorang mukmin yang akidahnya kuat ribut sama tetangganya, nggak ada. Kalaupun ada salah sedikit, saling meminta maaf. Kadang-kadang kan kita memelihara kebencian terhadap sesama mukmin. Padahal kita sama-sama berusaha untuk menggapai ridha Allah. Sama-sama bergerak bersama menuju surga kan insya Allah. Makanya saling besar hati aja lah. Kadang-kadang kan begitu. Kayaknya sebagian dari kita ya, bukan kita semua, bukan. Merasa kalau kita diinjek-injek gitu ya. Harga diri saya nggak ada Pak, kalau begitu caranya saya diinjek-injek saya harus melawan. Ya, apa sih harga diri apa coba? Ya, apa yang disebut harga diri? Ya, yang disebut harga diri itu apa? Harga diri kita itu ketika Allah ridho di kita. Udah itu harga diri. Ya. Jadi kembali lagi tadi ya. Kalau engkau bersyukur, ya, Allah meridhoimu. Makanya ada satu hadis yang Nabi SAW sebutkan itu, ajabali amril mu'minin, ajaib orang mukmin itu. Ketika asobatul musibah, diberikan musibah, sabaro, dia bersabar. Ketika diberikan nikmat, syakaro, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia dua-duanya. Allah berikan apa? Allah berikan cobaan, dia sabar. Seperti sabarnya Nabi Ayub diberikan cobaan. Sabarnya 5 nabi ulul azmi, ya, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW ketika diberikan cobaan luar dan dalam, mental dan fisik. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah itu ujiannya kan mental dan fisik. Gak cuma fisik, mental juga. Contohnya apa ya? Kita kuat bisa menanggung beban banyak, bawa-bawa barang itu di panggul-panggul gitu ya. Betapa kuat kaki kita untuk menanggung sesuatu, tapi betapa berat kaki kita untuk datang ke masjid, ke musola, padahal dekat aja dari rumahnya. Ya. Jadi masjid atau musola itu tempat yang paling jauh bagi orang yang tidak berusaha untuk menggapai. Ya, laki-laki kita kuat-kuat ya, bahkan kalau di daerah Jawa itu ibu-ibu bawa rumput, bawa itu sampai ke belakang gitu,
apa namanya, karungnya itu sampai besar gitu, bawa kayu bakar gitu. Waduh, kata saya hebat banget, saya juga bisa termeh-meh tuh kalau bawa sekian kilo itu. Ya. Fisik kita kuat dan terbukti kemarin penjajah habis begitu kan. Tinggal mental kita kan salahnya. Kembali lagi bahwa jika engkau bersyukur maka yardallahu lakum, Allah akan meridhoimu. Ya. Ada syaratnya syukur itu. Ketika kita bersyukur ada syaratnya. Apa? Harus ada amalnya. Kita tahu kita berterima kasih kepada Allah. Amalnya apa? Amalnya memberikan sesuatu yang Allah suka. Dalam harta kita ada harta orang lain kita berikan. Jangan kita biarkan tetangga kita juga berat kehidupannya. Ataupun kita punya karyawan, misalnya karyawan kita susah gitu, jangan kita diamkan. Kalau kita bisa aja ke rumah. Kalau perlu nggak usah disebut, nggak usah ditanya, kita berikan. Ya, maaf ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang itu yang senang pertama kali siapa coba? Bukan yang diberikan kita. Kita yang terbebas dari rasa pelit, kikir, medit, merengeh, hese. Kikir, pelit, medit, merengeh, hese, butuh gasirah, banyak banget. Yang pertama kali, ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, sesuatu yang berguna berupa makanan, bantuan, pikiran, tenaga dan sebagainya, yang senang pertama kali adalah kita. Karena kita terbebas dari sifat kikir, medit, pelit. Ya. Ada satu hadis Nabi tentang bagaimana Allah menggambarkan, Nabi menggambarkan tentang orang yang suka memberi dan orang yang tidak suka memberi. Ya. Hadis ini saya baca juga sama Amam Kemal. Kadang-kadang kalau saya sempat tuh saya suka membacakan hadis-hadis ya kepada anak saya tuh di malam hari jam waktu kakak dan adiknya kakaknya dulu Aipahannya tuh belum saya bacakan. Kadang-kadang saya baca cerita tentang apa nama masa kecil saya atau apa yang baik yang bisa kita ceritakan. Waktu itu memang belum punya kemampuan untuk beli buku hadis. Nah, Kalau malam itu kadang-kadang nih dalam beberapa saat itu saya biasanya suka membacakan hadis. Ya. Pertama tuh satu hadis, lama-lama minta lagi 3 hadis dong ya, 3 dong ya. Dia nggak menyebut hadis, cerita 3 cerita dong ya. Saya cari-cari 3. Sekarang minta 8 cerita ya. Kadang-kadang saya sanggup, kadang-kadang enggak. Ya. Cerita hadisnya gini. Bahwa Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, orang yang suka memberi dan orang yang tidak suka memberi, ya, itu ibaratnya orang yang memakai baju besi dari dada, dari ketiak, ya, sampai ke penutup ke kepala. Ya. Bagi orang yang suka memberi, ketika dia memberikan sesuatu, ya, itu bajunya jadi semakin longgar, semakin lebar, bahkan menutupi semua tubuhnya, jadi terlindung kira-kira gitu, semakin lebar. Ini dermawan, orang yang suka memberi. Ini baju besi ya, bayangkan ini baju besi. Orang yang tidak suka memberi sama seperti memakai baju besi, tetapi ketika dia mau memberi dan tidak terjadi ya pemberian itu mungkin, atau dia tidak jadi memberikan sesuatu, itu baju besinya semakin kecil, semakin rapat, semakin mengikat tubuhnya, pergelangan tangannya semakin diikat, semakin sesak nafasnya. Nah itu perumpamaan yang Nabi katakan antara dermawan dengan pelituan gitu, kira-kira gitu ya. Dermawan dengan pelituan. Ngarang aja warwan, ngarang ya betul ya. Dermawan dengan orang yang pelit. Kalau
Kalau dermawan semakin longgar, semakin menutupi, semakin nyaman dia karena ada penutup ketika mau berperang atau apa ya, perlindungan. Sementara orang yang pelit, kikir, medit, merengehese itu semakin dijepit atau dipres badannya dengan baju besi, semakin sesak nafas. Itu gambarannya. Bagus ya, kadang-kadang Nabi itu menggambarkan sesuatu yang kebayang oleh kita. Jadi orang pelit itu bakal tambah sesak. Ya. Latihanlah kita walaupun gak banyak. Jangan Nabi juga menyatakan tuh kuahnya juga boleh lah dikirim ke tetangga. Jangan kuahnya, maksudnya perbanyaklah kuahnya gitu ya. Perbanyaklah kuahnya. Kalau Pak, saya mah gengsi Pak, masa saya kan orang kaya Pak, ngasihnya cuma segini sama orang yang nggak punya itu. Nggak usah satu butir kurma pun, ibaratnya gitu. Kita mah jangan begitu. Satu butir mah biasanya menghina ya. Berapa butir lah kira-kira gitu. Kasih ke mana? Ke tetangganya atau saudaranya, itu luar biasa. Jangan sampai ada satu kisah tuh orang ini ada seorang yang punya kurma itu nggak boleh. Saya akan beli. Ada orang yang punya kurma. Betapa pelitnya orang yang punya kurma itu. Nggak boleh sembarangan orang, nggak boleh diambil sama orang lain. Bahkan kurma yang jatuh itu nggak boleh diambil. Pernah ada satu ketika ada anak kurmanya jatuh, bukan disodok-sodok pakai gantar. Ya. Pak Arman ini pengalaman atau penelitian? Bukan, ini orang. Saya kan nggak punya korban. Korbannya mati waktu itu. Nah, jatuh korbannya. Ada orang datang, anak kecil, dimakan. Yang punya korma tuh tahu, diambil lagi, dikeluarin gitu dari yang saking pelitnya tuh orang. Alhamdulillah. Korma yang udah dimasukin mulut anak kecil itu dikeluarin lagi. Alhamdulillah. Diambil sama dia, Masya Allah. Ini orang-orang kayak gini nih, orang tidak yakin bahwa rezeki itu akan diluaskan ketika dia bebas dari harta dengan cara memberikan. Sampai ke situ ya kita. Belum sampai nih ya. Ayat selanjutnya. Potongan ayat selanjutnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah orang yang berdosa menanggung dosa orang lain. Nah ini, Anda bapaknya ustaz, bapaknya kiai, bapaknya ajengan, bapaknya habib. Ya. Apakah dosa kita ditanggung oleh bapak kita? Dosa ketika sudah jadi dosa kita itu nggak bisa ditanggung. Kalau dia masih anak-anak masih. Tapi ketika sudah balik, dosa kita yang tanggung, dosa anda yang tanggung. Nggak bisa ditransfer gitu, transfer dosa. Nggak bisa. Artinya kita akan dihisab sendiri-sendiri. Nggak peduli dia anak pejabat, anak ajengan, anak kiai. Ya, nggak ada. Kita akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri, satu persatu. Ya. Nggak bisa gitu, saya organisasi ini Pak, saya organisasi keagamaan ini, bahkan dia hebat gini-gini. Masuk organisasi ini, kemudian ada diskon gitu. Karena Anda masuk organisasi ini, Anda ada diskon, masuk ke surga. Anda masuk organisasi, udah punya kartu tanda anggota, nggak bisa. Ya. Kita akan berhadapan dengan dosa kita sendiri dan kita harus bertanggung jawab. Ya. Mulut kita udah nggak bisa ngomong lagi. Ya. Aidihim, tangan kita yang ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang bersaksi. Bahkan kulit pun bisa mengatakan apa yang terjadi pada manusia. Ya. Sampai manusia bilang, kenapa kamu bersaksi yang begini? Ya emang kita lakukan.
Dan gak bisa satu manusia itu ditanggung dosanya orang lain, gak bisa. Makanya ini persimpangan jalan antara syukur dengan kufur. Ya, kita sudah tahu tuh dari awal, kita sudah diingatkan bagaimana Allah menjadikan proses penciptaan manusia dimulai dari perut ibu yang kita nggak tahu apa-apa. Ya, lalu kita lahir, lalu kita dewasa, besar, mempunyai pasangan, punya keluarga, nanti akan ada akhirnya. Dan di akhirnya itu pertanggungjawaban dosa. Ya. Pertanggungjawaban pahala nggak usah disebut lah. Pertanggungjawaban dosa ini masalah. Ya. Jadi kembali lagi, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nabi Muhammad SAW pun nggak bisa menghilangkan hukuman ketika Fatimah mencuri. Ya, ketika Fatimah tusarqa, ketika Fatimah mencuri, laqata'na yada, akan aku potong tangan. Itu kata Nabi. Ya, kalaupun Fatimah anak saya mencuri, aku potong. Itulah hukuman di dunia. Mudah-mudahan taubatnya dia bisa jadi. Tapi Fatimah kan tidak mencuri. Artinya ini menunjukkan ketegasan, dan itu dilakukan oleh sahabat Umar misalnya. Atau sahabat Ibnu Umar, saya lupa anaknya ada yang mabuk dicambuk, ya, karena nggak bisa itu ditanggung. Oh, bapak saya itu presiden, bapak saya khalifah, bapak saya pemimpin Amirul Mukminin umat Islam, ya. Jadi saya dapat ini dong, dapat diskon, nggak bisa, dapat dispensasi, nggak bisa. Dosa akan ditanggung kita, dan kita berhadapan nanti sama Allah satu persatu. Ya. Bagi kita nih anak-anak laki, apa sih orang tua yang udah punya keluarga dan sebagainya, kita kan bertanggung jawab. Kita hartanya dari mana, dipakai buat apa? Ya, kalau seorang istri itu lebih nyaman. Kenapa? Karena dia ridho saja dengan suami, beribadah kepada Allah sudah cukup. Karena urusan nafkah kan urusan suami. Kalau ada istrinya yang bekerja, itu rezekinya istri. Dan jangan salah ya, uang istri yang dihasilkan oleh penghasilan istri itu uang istri loh, bukan uang suami. Kalau istri memberi ke suami maka silakan. Kalau istri memberi kepada keluarganya dan sebagainya silakan. Jangan dilarang-larang. Ya, beda dengan uang suami. Ya. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya kepada Tuhanmu lah kamu semua akan dikembalikan. Marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu akan dikabarkan terhadap apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Itu akhirnya. Akhir perjalanan manusia sudah jelas. Kembali kepada Allah, seluruh amal kita akan dikabarkan. Fayunabbi'ukum, akan diberi gambaran. Kalau saya membayangkan itu, sejak kita akhir balik, itu bakal ada CCTV yang merekam kita dan akan diputar nanti sesuai dengan usia itu. Mungkin 20 tahun kita usianya, misalnya 20 tahun CCTV-nya itu dikurangi masa balik ya, di setel itu satu persatu, detik per detik. Masya Allah, saya juga ngeri itu kalau membayangin ya. Detik per detik kehidupan kita dicek, pahala dosa, pahala dosa, pahala dosa. Ini gimana nih? Ini halal nggak? Haram nggak? Kalau haram masuk dosa. Ini halal nggak? Halal masuk pahala. Kling gitu kan? Ya. Kling masuk ke pahala, kling masuk ke dosa, kling terus kanan yamin, shimal kiri, kanan yamin, shimal kiri, terus menumpuk mana yang kan berlomba-lomba tuh ketika kita dihisapkan. Ada kebaikan yang tinggi terus, ada dosa yang nurunin kebaikan terus sampai akhir hayat. Pertanyaannya lah, di akhir hayat itu yang berat yang mana? Itu dia masalahnya di mizan kan gitu. Yang berat itu yang mana? Sekarang kita perlu ini untuk
saling inilah, saling mengingatkan lah ya. Ada orang-orang yang mau mengingatkan itu luar biasa. Ya, di sini banyak para ustaz-ustaz, alhamdulillah, mengingatkan kita setiap saat, setiap minggu ya, lewat kajiannya, lewat taklimnya ya. Ini alhamdulillah masih ada juga kelompok-kelompok yang sekarang memusuhi ya. Di India tuh sampai menghina Nabi Muhammad SAW tuh ya, salah satu petinggi partai yang berkuasa tuh sampai menghina. Bahkan ketika demonstrasi udah ada yang meninggal tuh, mati. Ada yang kesulitan juga ibadah di negerinya. Kalau di Indonesia insya Allah sejak zaman jadul. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi Allah yang mengetahui segalanya. Hati kita juga perlu kita tata ya. Kita kuatkan. Menata hati itu menguatkan motivasi ya. Menguatkan motivasi untuk datang menuju kebaikan. Karena Allah yang menguasai, melihat hati kita, ya berusaha kita untuk selaras dengan kehendaknya Allah sehingga Allah ridho dengan kita. Itu dia masalahnya. Kalau ketika tangan kita udah mau memukul seseorang, apalagi memukul orang yang kita cintai, kita ingat astagfirullahaladzim. Nanti tanganku akan memberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang benar tanganku berbuat yang tidak benar. Ketika apalagi kaki, ketika ada sesuatu yang kita tahan, hak orang kita tahan, hak orang lain kita tahan, atau kita rebut, kita ambil, nanti Allah akan bukakan. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang syukur, orang-orang yang beriman. Beda, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.